di mana kita masih melanjutkan hadis yang pernah kita bahas dan belum selesai. Dan semoga malam hari ini kita selesaikan hadis ini. Di mana hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Anil Mughirati ibni Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Semoga Allah meridhoinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat." Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada orang tuanya. Wa wa'dal banat, dan mengubur hidup anak perempuan. Mengubur hidup-hidup. Wa man anwahat, suka meminta dan malas memberi. Wa karihalakum qila wa qal, dan Allah membenci pembicaraan yang tidak ada manfaatnya. Wa kasratas su'al, dan banyak meminta atau banyak bertanya. Ini yang terakhir kita bahas. Yang terakhir wa idha'atal mal, dan menyia-nyiakan harta. Ya, satu hadis ini nggak tahu berapa kali pertemuan ya jemaah. Satu persatu kita bahas ini sampai pembahasan yang keenam, wa idha'atal mal, menyia-nyiakan harta. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Rasul menyebutkan wa karihalakum idha'atal mal. Dan Allah membenci kalian yang menyia-nyiakan harta. Sebelum kita bahas apa yang dimaksud dengan menyia-nyiakan, contohnya, perlu kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan al-mal atau harta itu bukan melulu uang. Apa melulu ya sama? Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Iya begitu. Bukan uang saja begitu maknanya. Yang namanya harta itu al-mal bukan hanya uang saja. Tetapi juga sebagaimana disebutkan oleh para ulama, makna dari al-mal huwa kullu ma yumkinul intifa'u bih. Maknanya adalah sesuatu yang bisa dimiliki dan dimanfaatkan. Itu yang disebut dengan al-mal. Termasuknya harta, tapi bukan cuman harta. Kenapa? Karena makna dari al-mal yang sesuatu yang bisa dimiliki dan bermanfaat. Ya. Contohnya selain uang apa? Macam-macam. Makanan. Termasuk harta. Kendaraan. Masuk harta. Bisa dimiliki, bisa bermanfaat. Listrik. Mungkin nggak sama? Iya, listrik termasuk harta. Kenapa? Bisa dimiliki, bisa bermanfaat. Ya. Rumah, ya ini juga termasuk. Tanah, ya, bisa dimiliki dan bermanfaat. Rumah, tanah, ya, apa yang setiap hari jenengan pegang, itu loh yang di depannya jenengan. HP, ya kan? Ya kan, HP itu kan apa? Manfaat bisa dimiliki, harta termasuk. Bahkan ada yang HP itu ya harganya apa? Lebih mahal dari apa? Motor. Ada nggak jemaah? Ada. Ya. Karena semakin apa? Semakin tahun semakin baru lagi. Ya. Laptop. Saya pernah lihat laptop harganya sampai 35 juta sama. Ini laptop apa? Saya mikir dalamnya ada apa? Ya. Ya mungkin bagi kita yang kurang menggunakan, bagi mereka yang mungkin butuh ya harga segitu dia mampu. Ya. Ini juga termasuk harta.
Termasuk juga pakaian, manfaat, bisa dimiliki pakaian. Atau air, ya, air juga termasuk harta. Atau juga termasuk harta hewan-hewan ternak. Ayam, ya, kambing, sapi. Ini manfaat dan apa? Dimiliki. Burung, ya kan? Bahkan ada burung kecil, harganya lebih mahal dari sapi. Ada nggak? Burungnya kecil ini, tapi harganya lebih mahal dari sapi. Ada nggak? Ada. Berarti bukan apa? Bukan yang dijual apa dagingnya. Kalau ada dagingnya gimana? Burung kecil, sapi gede, tapi harganya lebih mahal dari sapi. Berarti yang dimanfaatkan bukan dagingnya. Kalau mikirnya daging ya sapi lebih gede. Tapi ini apa? Mungkin suaranya, mungkin. Atau mungkin bulunya, ada nggak bulunya lebih mahal? Bisa nggak kalau burung itu dinilai mahalnya, bisa nggak dari bulunya coba? Bisa, loh kan? Pengalaman nih kayaknya nih. Ya. Ya. Bisa lebih mahal karena bulunya atau mungkin suaranya. Macam-macam. Ini juga masuk ke harta. Dan yang lainnya, intinya makna tadi harta disebutkan oleh para ulama sesuatu yang bisa dimiliki dan bermanfaat. Itu disebut dengan harta. Nah, di sini Rasul menyebutkan wa karihalakum idha'atal mal. Dan Rasul dan Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang menyia-nyiakan hartanya. Menyia-nyiakan hartanya. Apa makna menyia-nyiakan harta? Makna dari idha'atal mal. Ya, mungkin kalau kita taunya kita menyia-nyiakan harta, ya dibuang mungkin. Ya, belum tentu. Kita lihat, katanya Imam An-Nawawi, beliau mengatakan wa imma idha'atul mali sarfuhu fi ghairi wujuhihi syar'iyyah wa ta'rituhu lit-talaf. Adapun makna menyia-nyiakan harta yaitu mempergunakan di jalan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ini makna arti dari menyia-nyiakan harta adalah mempergunakan ya, di jalan yang tidak dibenarkan agama, yang tidak dibenarkan syariat. Walaupun mungkin bagi sebagian orang itu manfaat, tetapi manfaat di sini yang dimaksud adalah ya manfaat sesuai di dalam apa yang dibenarkan agama. Bukan sekedar enggak ini manfaat buat siapa? Saya. Loh kok manfaat? Iya bang, saya pasang apa tuh nomor ya. Pasang apa togel misalnya. Ya. Kalau pasangnya 10.000 itu dapatnya berapa sih sama? Dapatnya berapa? Ini mau jawab ya khawatir dikatain pengalaman gitu kan. Nggak jawab aja lah gitu. Ya, taruhlah dapatnya 500.000 misalnya. Ini manfaat. Saya pasang cuma 10.000. Ya, saya pasang 10.000. Dapatnya 500.000 manfaat. Tapi ini kan nggak dibenarkan syariat walaupun apa? 10.000. Menggunakan sesuatu atau dari hartanya yang tidak dibenarkan syariat. Bukan cuma dilihat kecilnya, tetapi dia mempergunakan itu dengan apa? Di jalan yang tidak dibenarkan. Wa ta'rituhu litalaf, yaitu hartanya dia sia-siakan. Ya, tadi tidak dibenarkan dan dia sia-siakan. Ya, contohnya disia-siakan misalnya rokok misalnya nih, misal nih. Jadi yang merasa ngerok ya jangan sakit hati aja man. Itu akan ngomongkan secara umum ya. Kalau jenengan yang merasa jangan baper gitu. Males ngaji di sana, cemesin terus saya kok. Ya akhirnya nggak mau ngaji. Ya nggak, ini kan kita ngaji itu kan biar semakin baik kan begitu. Semakin yang ini nggak baik,
tinggalkan begitu. Ya misalnya rokok misalnya, ini kan ya ibaratkan secara tidak langsung kan ya bakar uang kan begitu. Ya ini kan diantaranya masuk juga. Ya begitu, masuk apa? Ya. Loh tapi kan saya cuman belinya 2 ler, ya kan? Kalau 1 ler, kalau seler itu kan satu. Kalau istilah kan satu itu kan 1 ler itu ya. Iya, kalau di bahasa kan ler gitu. Kalau 1 batang ya, berapa harganya? Kalau mau jauh ya khawatir pengalaman. Ya nggak ngomong aja nggak apa, kita kan nggak nuduh siapa. Ya misalnya 2000, ya 2000. Berapa Pak? 2000, ya 2000. Kalau beli 2 batang berarti 4000. Enggak, saya cuman belinya 2 batang doang 4000. Bukan kecilnya, tetapi sudah menggunakan hartanya itu, pertama dia sia-siakan. Ditambah lagi memang ditulisannya di situ ada apa? Merokok dapat membunuh. Ini kan ya, orang yang sadar dikasih racun rata-rata kan nggak mau nih, mau nggak minum ini. Kenapa itu? Nah, biar meninggal nggak mau gitu kan. Tapi ini aneh, ya. Bukan malah apa? Bukan malah takut, malah bangga. Bayangkan aja. Ya, nah ini kan kayak seperti orang membakar uang. Kalau jenengan lihat ada orang misalnya, ini misal, jenengan lihat ada di depan rumah, ada orang bakarin uang, ya ditumpuk kayak apa? Kayak sampah begitu, 5.000, 2.000, 10.000, 5.000, macam-macam, bakar di depan rumah. Itu jenengan kira-kira mau katain apa nih orang? Oh ya bukan sanduran jenengan enggak ini. Jadi apa? Ya lah itulah seperti orang yang beli itu. Kayak bakar apa? Bakar uang. Karena memang temanya sampai sini tentang apa? Wa karihalakum atal mal. Dan Allah membenci kalian menyia-nyiakan harta, dan menyia-nyiakan harta tadi ya menurut Imam Nawawi demikian. Dia mempergunakan ya di jalan yang tidak sesuai dengan syariat, dan dia sia-siakan. Di antaranya dia ya gunakan tadi untuk beli yang ya nggak manfaat, ya, tidak manfaat, apalagi malah mudarat, ya, mudarat untuk sendiri dan mudarat untuk orang lain kan begitu. Ya sekarang kalau mudarat sendiri itu asap, kemudian mudarat untuk orang lain, lah keluarnya asapnya. Terus gimana Ustaz biar nggak mendolimi orang? Ya jenengan kalau morok jangan dikeluarin. Jenengan sedot, terus tutup hidung sampai pelen. Jangan dikeluarin. Itu jenengan apa mudarat sendiri, jangan mudarat orang lain. Dan perokok apa orang yang dia menghirup dari asap yang dari orang lain itu apa lebih bahaya. Ya, karena sudah masuk dalam, keluar lagi jenengan sedot. Kayak apa itu? Sudah dari orang gini udah ngerokok 30 tahun, ya, sedot kemudian keluar, di situ ada orang kesedot lagi ke dia. Ya. Nah itu. Lah, apalagi sampai jadi mungkin orangnya sakit gara-gara asapnya itu. Ya. Itu bahaya. Jangan sampai kita dituntut nanti pada hari kiamat gara-gara asap rokok. Ya Allah, orang ini dulu jadi tetangga saya, udut terus ya Allah. Saya jadi tetangganya kena imbasnya ini karena pagi, sore, siang, malam. Asapnya kemana-mana. Ya Allah, sekarang saya minta balasan. Karena yang namanya zalim itu bukan sekedar nyuri uangnya, mukul orangnya, belum. Itu termasuk, tetapi yang namanya zalim juga termasuk menyebarkan mudarat kepada orang lain. Termasuknya asap rokok. Ya Allah, saya minta pahalanya dia dari sholatnya. Wah. Ya, jangan sampai sholat kita selama bertahun-tahun habis dituntut sama orang-orang yang pernah didolimi. Didoliminya apa? Bukan karena diambil uangnya, bukan karena dipukul, tapi karena asap rokok. 6.
Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian dikatakan oleh Al-Aid Ibnu Jubair, beliau melanjutkan mengatakan, termasuk menyia-nyiakan harta, engkau mendapatkan yang halal, mendapatkannya caranya benar, tetapi digunakan untuk yang tidak dibenarkan syariat. Ini juga masuk. Carinya benar, tapi keluarnya nggak benar. Apalagi yang carinya memang nggak benar, keluar juga nggak benar loh itu. Gimana contohnya nggak benar? Ya contohnya tadi lah. Contohnya orang kerja, ya kerja halal, ya. Nah, tapi ya dia dapat uang caranya halal buat pasang nomor. Nah ini, nah, itu juga masuk, termasuk apa menyanyiakan harta, ya dia dapatnya dari yang baik, tetapi keluarnya nggak benar. Ya. Atau kerjanya benar, pulang nyangkul. Tapi pulang nyangkul, ya dapat uang dia gunakan untuk mabuk. Nah, itu juga termasuk menyia-nyiakan harta. Maka ingat bahwa harta itu bukan cuma yang akan dimintai pertanggungjawaban itu dari dapatnya, termasuk keluarnya. Termasuk keluarnya. Makanya Rasul mengatakan dalam hadisnya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'i khisalin. Di hari kiamat nanti kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang 4 hal. Pertama umurnya, kemudian yang kedua akan ditanya masa mudanya, yang ketiga hartanya. Min aina iktasabahu, dari mana dapatnya. Nah, ini akan ditanya nih. Oh, saya dapatnya dulu di dunia bener kerja. Kerja apa? Ya, kerja jualan. Oh, iya. Untuk apa kamu keluarin? Ya, untuk nafkain keluarga. Oh, bagus. Yang kedua, kamu dapatnya dari mana? Dapatnya dari kerja. Bagus. Keluarin untuk apa? Untuk beli rokok misalnya, ya kalau nggak semuanya, sedikit. Atau misalnya buat apa? Buat ya tadi untuk pasang nomor, untuk mabuk, untuk judi misalnya, ya kan? Ya mercon, mercon juga, apalagi ngagatin orang gitu ya. Wah, ini masuk juga tuh. Ya, wah ini kena, oh stop, kamu kena di sini. Kenapa? Kamu dapatnya bener tadi kerja, tapi uangnya buat beli mercon kamu, buat mabuk, nah kena. Ya. Atau yang ketiganya akan ditanya an malihi min aina iktasabahu wa aina anfaqahu. Akan ditanya dari mana dapatnya dan untuk apa dia keluarkan. Yang ketiganya dapatnya dari mana kamu? Korupsi. Wah, udah kena dulu nih, udah korupsi. Ya. Untuk apa keluarin? Untuk nyogok, Pak. Wah, kena lagi nih. Udah dapatnya dari apa? Dapatnya dari korupsi, keluarin untuk nyogok. Kasih, kayaknya sih bantu orang kayaknya. Kasih 100.000, sana 200.000. Ya, mana lagi 100.000, 200.000. Tapi enggak. Bukan ikhlas lillahi ta'ala. Jangan lupa nanti. Gimana Pak? Tanggal 14 Februari. Nih lihat muka saya nih. Nah, hati-hati. Nah, begitu. Ya. Ini kenapa Rasul sampai pernah mengatakan ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang nyogok dan yang disogok dua-duanya nanti masuk neraka. Loh. Jadi gunakan hartanya. Membantu bagus, tapi jangan sampai niatnya Pak. Niatnya nggak benar. Nah, ini jadi disebutkan tentang harta kita, ya akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, bukan cuma bukan carinya, ya bukan hanya mencarinya, tetapi juga ketika dia keluarkan untuk apa.
Terus bagaimana harusnya kita bersikap di dalam harta kita? Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, dalam penggunaan harta. Dalam surat Al-Isra ayat yang ke-29 sampai 30. Surat apa? Al-Isra ayat 29 sampai 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taj'al yadaka maglulatan ila unukika." Dan janganlah engkau menjadikan tanganmu itu maglulatan ila unukika. Ia terbelunggu ila lehermu. Ini maknanya apa? Firman Allah ini maknanya janganlah engkau itu pelit, maknanya gitu. Ya, maknanya janganlah engkau, ya ini kata-kata kiasan orang yang pelit dalam menggunakan harta. Ya, apalagi orang pelit. Ya. Rasul sampai mengatakan, ya, la yajtami'ani fi mu'minin al-bukhlu wa su'ul khuluq. Harusnya seorang mukmin itu tidak pelit dan tidak tidak berakhlak buruk. Wala tabsudha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Dan juga jangan sampai kalian itu tabsudha kullal basti, yaitu bahasa kita itu keluarnya nggak pakai aturan. Kalau tadi pelit bin bakhil alias medit. Nah, begitu kan. Ini sebaliknya boros, nggak pakai aturan. Ya, ini dua-duanya juga nggak benar nih. Ya. Kemudian Allah sebutkan, Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdiru innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Nah, maknanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini, dalam penggunaan harta itu jangan kalian pelit. Ya, jangan pelit. Yang kedua, jangan menyia-nyiakan hartanya. Nah, ibaratkan enggak lihat untuk apa. Jangan pelit. Pelit ke siapa? Ya, jangan sampai minimal yang ditanggung lah. Siapa yang ditanggung? Anak istri, orang tua. Jangan pelit. Ya, Rasul sampai mengatakan, orang yang bersedekah untuk orang miskin, untuk berjihad dan membebaskan budak, serta menafkahi anak istri, yang paling besar pahalanya untuk menafkahi anak istri. Nah, begitu. Ini kadang-kadang enggak. Ya, di luar kerja makanya enak-enak, kan diganti. Di rumah, ikan asin sama nasi, besok kerupuk. Besoknya lagi ikan asin lagi. Nah, jangan. Ya. Paling ganti yang ketiganya gorengan. Gantinya apa? Gantinya itu. Ya, sekali ganti mie rebus. Ya. Ya nggak apa-apa, tapi ya jangan sampai pelit kepada keluarga. Atau kepada orang tua. Nah, jangan juga ke orang tua. Ini kadang-kadang ada orang tua diutangin sama anak. Udah orang tuanya udah sakit-sakitan, ya. Kemudian minta dibantu untuk pengobatan. Ini anak jawabnya, lah kemarin belum bayar pak. Orang tua kok diutangin. Lah kemarin belum bayar, ini mau ngutang lagi. Allahu Akbar, ini anak nih nggak bener nih, nggak ngaji nih berarti nih. Ya. Wah, seorang tua diutangin. Sampai ada orang tua ribut sama anak gara-gara warisan. Ada nggak? Ada. Sampai ada gara-gara warisan saudara ribut. Cuman gara-gara apa? Seubin. Apa seubin? Seubin itu kan istilah tanah ya. Berapa ya? Berapa meter itu? Berapa? Seubin itu berapa itu? Kalau itu di sini kan? Berapa? Seperempat hektar. Gede juga ya. Lumayan ya. Itu kadang-kadang cuman gara-gara pak tanah sekian meter. Jadi saudara ribut. Saudara itu erat. Orang tua anak itu harus dipegang benar. Cuman gara-gara sawah anak sama orang tua ribut.
Gara-gara cuman ruko sama kios, itu orang tua sama anak putus hubungan. Naudzubillah, ini jangan. Nah, ini gara-gara pasti salah satunya ada yang begitu. Nah. Kemudian yang keduanya disebutkan tadi kata Allah Subhanahu wa taala harusnya menggunakan apa? Dan yang kedua jangan ya, fataquda maluman mahsura wala tabsudha kullal basti, dan janganlah kalian itu mengeluarkan harta tanpa ada aturan. Boros. Oh tadi ya sebaliknya, tadi ini boros. Ya, enggak mensyukuri nikmat. Ya. Kenapa terkadang orang baru sadar kalau nikmatnya itu dicabut? Orang itu seringnya kalau lagi banyak hartanya, kadang-kadang lupa. Akhirnya dia keluarkan untuk yang ya nggak manfaat, lupa untuk akhirat. Baru ketika dicabut nikmatnya itu baru sadar. Ya, maka kalau kita pun harusnya demikian, punya harta gunakan yang benar. Ya. Jangan pelit, juga jangan berlebihan di dalam apa? Dalam dia mengeluarkan hartanya tanpa dilihat kebutuhannya. Ya. Kenapa? Karena masih banyak orang yang kesusahan. Masih banyak orang yang susah. Jangan sampai ketika diberikan kelapangan rezeki, lupa. Baru ketika dicabut nikmatnya, baru sadar. Disebutkan oleh Imam Muhammad Al-Baqir, beliau mengatakan begini jamaah. Kanu banu Israila yastanjuna bil khubzi. Dulu Bani Israel Allah berikan nikmat harta dengan melimpah. Cari uangnya gampang sekali. Ya. Orang-orang Bani Israel dulu pernah Allah muliakan dengan nyari uang gampang banget. Mungkin 1 jam, 2 jam itu sudah berapa juta dia dapat. Kemudian saking dimudahkan dapat uang, ya, kemudian dia beli makanan yang udah nggak kira-kira. Saking banyak uangnya dan makanan yang mereka miliki, diberikan kemudahan rezeki. Ya, yastanjuna bil khubsi, sampai mereka itu ceboknya bersihin cebok itu ketika BAB itu dengan roti. Saking apa banyak rezeki yang mereka miliki, sampai cebok aja pakai apa? Roti bersihnya. Ya. Saking lagi banyak apa? Lagi banyak ya hartanya. Pakainya makanan. Kemudian ini bentuk orang ini nggak bersyukur. Bani Israel ini nggak bersyukur. Fasallatallahu alaihimul ju'a. Kemudian sampailah suatu waktu di mana Allah memberikan ujian kepada mereka. Allah timpakan kepada mereka dengan kelaparan di mana-mana. Wah, nanam ini nggak panen, nanam itu nggak jadi, jualan sepi. Allah timpakan kesusahan hidupnya. Mereka pada lapar. Ya, enggak langsung tapi dengan berjalannya waktu. Ya. Faja'alu yabta'una yattabi'una khusushahum fayaqulunaha. Ketika mereka ya dalam keadaan lapar, sudah Allah cabut ya kemudahan hidupnya. Cari uangnya gampang, dapat rezekinya lapang, tapi dia gunakan nggak benar. Kemudian suatu saat Allah cabut nikmatnya itu. Akhirnya ketika itu mereka kelaparan. Dan ketika mereka kelaparan sampai di mana mereka tidak mendapatkan makanan, waja'alu yattabi'una khususahum kayaqulunaha. Nyari-nyari dulu, dia dulu buang roti bekas ceboknya di mana. Dicari lagi jemaah. Dulu saya di mana ya itunya? Oh di sana, cari. Saya pernah buang bekas cebok, saya roti saya buang, dicari. Ya, sampai apa? Sampai seperti itu. Gara-garanya nggak bersyukur. Gara-garanya nggak bersyukur dengan nikmat yang Allah beri. Ya, makanya semuanya kita ini nasihat untuk kita semuanya, ibu-ibu yang hadir. Suaminya diberikan kemudahan nyari rezeki,
ya dengan gaji yang lumayan, bersyukur masih banyak orang yang susah, masih banyak orang yang berat. Suaminya kerja 1 bulan dapat 5 juta, lumayan alhamdulillah besar. Masih banyak orang yang kerja itu 1 bulan, ya itu apa? Yang gajinya 600.000. Ada Ustadz, ada. Kalau jenengan pengen tahu, saya tunjukin orangnya. Ya. Jadi apa? Ya, ini contoh orang yang berlebihan dan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Terus contoh-contohnya seperti apa menyia-nyiakan harta? Di antara contoh-contoh menyia-nyiakan harta, maknanya biar kita itu introspeksi diri. Nggak usah kita menghukumi tetangga lah, atau menghukumi keluarga, atau menghukumi saudara, minimal kita sendiri. Biar jangan agar kita tidak menyalahkan orang, minimal dari diri sendiri. Contohnya seperti apa? Contoh misalnya di rumah lah. Di rumah. Gimana itu di rumah? Ya contoh misalnya ganti-ganti HP misalnya lah. Bukan nggak boleh. Mungkin kayak bawa di sini mungkin jarang yang ganti-ganti HP. Malah HP-nya jadul terus malah. Ya minimal ya bisa buat nelpon. Kalau dulu SMS, sekarang WA sudah. Orang kalau sudah senang dengan keluaran baru, tipe baru, itu ngikutin terus sama. Bener. Setiap ada yang baru ganti lagi. Setiap ada yang keluar baru ganti lagi. Ya. Mobil, ya kan? Orang yang punya uang kemudian mengikuti, oh sekarang keluaran baru apa nih mobil? Oh ini beli. Sekarang saya tanya, HP, mobil ganti-ganti. Ketika jenengan beli sama ketika jenengan jual, harganya sama? Beda tetap. Iya. Belinya sih mahal, mobilnya baru. Kemudian jenengan pengen ganti yang lain lagi. Ya, jual. Apakah sama dengan harga ketika jenengan beli? Pasti rugi. HP juga begitu. Motor juga sama begitu. Ya namanya saya, kan ini saya baru 2 hari. Mau 2 hari kayak udah, penting udah dibeli. Nah, ini contoh. Bahkan saya pernah diceritain jamaah. Ya, ini ada sopir cerita dari bosnya. Ya, itu seneng koleksi mobil ganti-ganti jamaah. Setiap dia beli mahal, dia jual lagi untuk ganti yang baru. Nanti nombok lagi. Sampai kurang lebih dalam 1 tahun. 1 tahun ganti beberapa mobil. Kemudian dia jual, beli lagi, jual, beli lagi. Itu kerugian 1 tahun 1 miliar. Rugi dari jual beli karena dia pengen yang terbaru lagi. Pengen yang itu, nyoba yang ini. 1 miliar setahun. Rugi dari jual. Bukan usaha jual beli mobil, bukan. Tapi senang tadi. Ini contoh di antara menyia-nyiakan harta. Ya, contoh. Atau misalnya ibu-ibu yang di rumah. Ya ini kalau ini tadi bapak-bapak nih. Jangan jadi biar imbang lah kan begitu. Contohnya bapak-bapak terus tadi kan. Rokok. Ibu-ibu misalnya beli perabotan. Ya perabotan Ya masak buat yang di rumah. Aslinya untuk masak kan itu aja. Untuk masak apa sih? Panci, wajan, centong. Kadang-kadang sampai penuh itu dapur. Itu sampai koleksi yang namanya panci dari yang kecil sampai yang paling gede. Padahal masak berapa sih? Ya, kecuali kalau emang lagi jualan ya mungkin beda lagi. Ya, itu ya. Memang jualan kan ada yang butuh gede, ada yang... Ini enggak di rumah kok. Ya, centong aja macam-macam, ada dari kayu, ada yang dari plastik, ada yang beli di luar negeri, loh. Centong. Ya. Sampai ada yang masih dibungkus, masih ada di kerdus, ada yang ditaruh di lemari. Ya, bukan nggak boleh, tapi jangan sampai. Ini contoh. Ayo, sayang. Kenapa? Karena memang ya kalau masak itu aslinya itu aja yang dipakai. Ya.
Apalagi memang jarang masak, lo mau buat apa? Ini kadang-kadang koleksinya itu macam-macam, dari yang murah sampai yang mahal. Dari yang merek ini sampai merek itu, sayang. Ya. Atau misalnya juga ya baju, ya. Bisa baju. Baju ini, baju itu, ya. Atau mungkin keramik juga bisa. Kalau dulu mungkin apa yang namanya ya? Tehel ya, awal-awal dulu, zaman dulu. Setelah tehel ganti keramik, setelah keramik ganti granit. Sekarang marmer. Wah itu. Masih yang diinjek ya sama aja begitu gitu. Ya ya juga bukan nggak, tapi ya nggak harus apa, nggak harus seperti itu. Ya, keramik sekarang ya alhamdulillah masih bagus ya, masih bisa nyaman. Ya, apalagi ini marmer nih yang Italia. Ya. Atau juga beli makanan. Beli makanan. Kadang orang beli makanan itu nggak kira-kira. Wong tahu untuk makan sekeluarga cuman anaknya 3, sama sendiri sama istrinya atau suaminya, ini belinya terlalu banyak. Kadang kan orang kalau sudah ke warung pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Aslinya kalau udah makan nih, 1-2 suap udah kenyang. Ini belinya terlalu banyak. Lo buat apa? Ya, kecuali kalau mau ngasih tetangganya ya nggak apa-apa. Ya, ini enggak. Atau yang kedua, atau diantara contoh yang setiap hari mungkin kita apa? Ya kita contoh sehari-hari lah. Untuk kita sendiri, air. Yang mumpung lagi punya air nih. Ya, di rumah pakai keran. Ya. Kadang-kadang apa? Nyala terus. Ya. Atau mungkin di musola, atau mungkin di rumah. Oh, kadang-kadang wudhu itu sampai kerannya itu pol. Ya, seakan-akan kalau wudhu, kalau kerannya nggak pol, kurang marem. Kalau pol, marem. Enggak, wudhu itu bukan marem-mareman airnya. Enggak. Ya, Rasul itu pernah sampai menegur saat itu lagi apa? Lagi wudhu. Ya. Kemudian airnya itu terlalu banyak. Rasul mengatakan apa? Ya Sa'ad. Ya. Rasul mengatakan ya Sa'ad. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yatawaddo bi mudin faqala Nabi mahada ya Sa'ad. Wahai Sa'ad, apa ini kok banyak bener kebanyakan pakai airnya, jangan boros. Lagi wudhu. Taunya saat ini yang namanya boros itu urusan harta doang. Ini lagi wudhu. Saya lagi wudhu kok boros. Ini lagi mau sholat loh. Lagi wudhu. Rasul negur, ya Sa'ad, jangan banyak-banyak pakai airnya. Maka saat itu jangan boros pakai air. Saat itu heran. Loh kok saya dikatakan boros, saya mau sholat. Ini lagi wudhu. Maka saat mengatakan, afil wudhu isarafun ya Rasul, apakah wudhu? Ini saya pakai buat wudhu loh ya Rasul, apakah boros? Ini saya pakai untuk wudhu. Maka Rasul mengatakan, na'am, iya. Wa in kunta ala nahrin jarin. Walaupun seandainya kamu wudhunya di sungai yang bersih, yang mengalir, itu aja nggak boleh boros. Apalagi yang di tandon, gitu loh maknanya. Rasul mengatakan kalau seandainya engkau wudhunya di sungai yang bersih, mengalir, itu jangan berlebihan, jangan boros, apalagi yang cuma di tandon. Akhirnya lewat apa kalau di sini lewat PAM apa lewat PDAM? PDAM. Ya. Lah iya, apalagi PDAM semakin muternya kencang itu kan bayarnya semakin mahal, apalagi itu wong sungai bareng nggak bayar. Ya. Listrik, ya, contoh lagi listrik di rumah, ya, kadang-kadang sudah sampai jam 10 siang masih nyala, ya, ini termasuk menyia-nyiakan harta. Lah kan nyala itu kan muter itu, pulsanya muter terus itu. Loh ini kan cuma sebentar, dan jangan kalikan aja kalau sehari jam 10 siang baru matikan. Ya. Kemudian mungkin membiarkan lampu menyala siang hari, AC-nya, orang yang nggak ada, AC nyala terus, belum TV-nya, ya, TV-nya nyala, orangnya tidur, ya. Kulkas mungkin, atau kalau kulkas mungkin masih ini ya, atau mungkin kipas, ya macam-macam. Itu yang di rumah, ya, yang di rumah.
Atau diantaranya lagi menyia-nyiakan harta adalah ketika resepsi pernikahan. Wah, ini lagi nih. Ya, sampai sekian apa? Sekian juta. Ya, ya terlalu berlebihan juga enggak. Apalagi cuma niatnya biar orang itu takjub. Cuman pengen orang cek begitu doang. Rugi nggak kira? Sayang. Saya pernah lihat orang hajatan jamaah, dia punya tanah di depan. Ya, itu hajatan. Karena ini kayaknya tamunya nanti banyak nih, gitu kan. Ya, belum apa tamunya dianggap mungkin banyak. Sampai buat dadakan kamar mandi jamaah di halaman rumah. Cuman mau buat hajatan doang. Kan berapa jam doang itu untuk undangan makan. Itu sampai membuat kamar mandi ada WC-nya 4 jemaah. setelah selesai dibongkar lagi 4. Ya, itu berapa uang itu untuk ya sampai membuat kamar mandi dadakan gitu coba. Padahal setelah itu dibongkar. Ini contoh jemaah, contoh. Ya, belum lagi hiasan-hiasan yang kurang manfaat, ya hiasan-hiasan di rumah. Oh, ini beli luar negeri. Ya, bukan nggak boleh, tapi khawatir ini akan ditanya nanti dari kiamat. Untuk apa? Gitu loh. Ya, beli lukisan ini, lukisan itu bukan kok, tapi akan ditanya siap. Jenengan ditanya. Nah, itu dia, kita ingat ditanya itu harta. Ya. Apalagi kalau memang niatnya untuk apa? Pujian manusia. Niatnya biar dipuji, naudzubillah min dzalik. Itu jemaah pembahasan kita hadis ini selesai. Insyaallah taala kita di pertemuan yang akan datang akan masuk hadis yang baru, yaitu pembahasan yang baru lagi. Ya, karena hadis ini selesai tentang 6 poin yang Rasul menyebutkan di dalam hadis ini. Nah, semoga bermanfaat pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.